Ya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rekam wajah saya, suara saya, suara kamu. Ya nanti susah kalau saya yang upload wajah kamu. Nanti dikira macam-macam ya. Baik, saya melanjutkan aja ya. Tapi diskusi kita, karena nanti kamu bakal bertanya sama saya selain saya yang bertanya. Soalnya Pak Ferry aja ditanya balik lagi kan tadi. Oke. Ya saya komentarin dulu, bagus. Ya, tulisannya bagus. Bahkan yang beberapa bimbingan saya nggak ada, kamu ada. Contohnya adalah dokumentasi untuk dokumen yang ada di sana. Ya bagus. Cuman saya bertanya, dokumennya di sini kan yang kamu cantumkan ada buku kunjungan pasien itu, ya, lampiran 5, ini kan ada di sini ya, nih, yang ini nih, ini contohnya ya, oke bagus. Nah dari sini harusnya berangkatnya, bikin desain itu dari sini, karena kita mau merubah dari yang ada itu menjadi sistem atau aplikasi, ya berangkatnya dari sini. Nah kalau ini nggak ditunjukkan, namanya menghayal aja, ya. Kalau ini kan ada, oke lah, sudah kelihatan juga di sini apa yang harus diisikan dan sebagainya. Sudah, maka bikinnya harusnya sesuai dengan ini. Ada bagian yang nggak ada di sini yang disampaikan Pak Ferdi tadi. Kalau kamu menggunakan ID pasien di datanya itu berarti tambahan kan? Ya tambahan. Di sini kan nggak ada ID pasien. Bidannya juga nggak mikir tentang ID pasien. Pokoknya ketika datang catat namanya siapa. KTP ada diminta nggak di sana? Kalau pasien datang, apapun keperluannya diminta nggak kartu identitas? Diminta buat apa? Didata, dicatat di mana? Buku mana? Buku ini, buku yang ini, bukan yang ini, yang ini atau bukan? Yang ini nggak ada di mana? Nomor KTP nggak ada. Nah, jadi pertanyaan tadi Pak Ferdi, disimpannya di mana dicatatnya? Di sini di buku. Hah? Nggak ditulis. Semuanya ini nggak ditulis. Ya, namanya memang beda-beda nih. Ya, pilihan aja. Tadi kan salah satu yang disampaikan Pak Ferdi bisa pakai nomor KTP. Kamu pakai ID silahkan, nggak masalah. Tapi kita perlu tahu nanti karena kamu punya di sini ada rekam medis ya, rekam medis. Berarti harus kedetek itu orang yang sama itu berapa kali datang ke tempat beliau ini. Ya, ke tempat bidan ini berapa kali? Apa urusannya? Urusannya nggak mesti urusan suntik KB aja kan? Yang lain ada juga kan? Mau ganti misalnya, bisa juga kan? Bukan suntik maksudnya. Karena KB macam-macam pilihannya kan? Nah, kalau misalnya ada yang sesuatu yang harus dikeluarkan, jenis KB yang lain. Berarti kan itu keperluannya. Ya, sebut aja bagaimana ya? Mau lepas spiral misalnya gitu. Berarti kan bukan suntik KB itu keperluannya atau keluhannya, ya nggak? Ya kayak gitu. Imunisasi bisa. Itu berkaitan dengan data yang mau diolah lagi nanti. Ada. Ya, maka ID itu sebenarnya bebas saja. Nah, salah satu yang disarankan Pak Ferry tadi adalah menggunakan NIK. Itu memang berbeda tuh orang se-Indonesia. Nanti samanya itu ada kesamaan nik orangnya beda itu nanti pada saat dekat-dekat pemilu biasanya nomor yang rangkap-rangkap itu biasanya ada gitu. Ya tapi berbeda. Nah bisa dipakai itu atau kalau mau bikin ID sendiri bisa. Berarti setiap ada pasien datang daftar dulu, keluarlah dia nomor ya apalah terserah, nomor anggota atau apa gitu, nomor pasien atau apa gitu ya. Nah itu nanti kalau dia datang lagi ditanya nomor ID-nya berapa supaya terdata rekam medisnya. Dari tadi nggak ada mencatat sama sekali, kayaknya seperti Imam Syafi'i, sekali dengar langsung masuk. Dicatat nggak? Hah? Direkod? Nggak direkod apa nggak? Nggak dicatat apa nggak? Ya kalau nggak dicatat nanti lihat videonya ini. Tapi mungkin 2 minggu ke depan baru tayang.
Ya itu data, kemudian dokumennya ini selain ini ada lagi nggak di sana? Yang saya foto Enggak, yang di sana apa lagi? Contohnya apalagi yang dokumen yang di sana yang kamu tahu selain ini? saya lupa namanya Pak, saya pun bertanya. Karena kemarin yang saya foto Isinya apa? Yang kamu tahu isinya apa? Isinya apa yang kamu tahu? Yang saya itu pas saya bilang mau ini foto, terus juga ini tuh mau foto apa aja, mau foto seluruh data pasiennya, saya bilang. terus dikasihnya yang ini. Kalau ini bukan data pasien, ini data rekam medis nih. Kalau data pasien ada sendiri harusnya siapa-siapa orangnya. Ini kan kepisah nanti. Ini seperti tabel belum normal. Dinormalisasi kepisah nanti ada tabel pasiennya. Bukunya itu maksud saya cuma ini satu ini aja kan? Atau ada beberapa buku mereka punya di situ yang mencatat tentang pasien itu? Ada beberapa. Hah? Nggak ingat. Ini yang jadi miss akhirnya ya. Ini nggak tahu nih data ini larinya kemana. Jangan-jangan ke buku yang satunya. Jangan-jangan di situ dicatat tuh ada data pasien memang khusus. Punya kartu nggak pasiennya? Kartu? Iya. Nggak ada. Itu nggak ada. Bidan tempat saya juga ada. Kasih. Dia punya kartu sendiri juga ada. Di dalam filing kabinetnya itu ada. Nanti pasien ini datang dibukakan lagi tuh catatan punya dia sendiri. Rekamnya itu. Jadi dua catatannya. Di buku yang ini satu dicatat, ini semuanya nih siapapun yang datang catat. Ada satu khusus yang memang untuk pasien itu. Yang untuk dibawa pasien atau Yang disimpan di sana ada. Untuk setiap pasien ada nggak? Ada. Kayaknya sih susah. Ada loker enggak sana? Loker kayak loker kemudian isinya kartu pasien. Itu namanya ani semua. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ada nggak? Pasti ada lah. Oh dokter ada. Rekam medisnya. Ada nggak? Nah, ini Namanya kartu pasien rekam medis. nanti observasi lagi ke sana betul-betul dilihat ya. Karena setahu saya ada itu, yang saya taunya karena saya ke bidan juga ngantar istri, tapi bukan saya yang suntik KB, nggak ada manfaatnya kalau ke saya. Ya, tetap ambil istri saya kalau saya yang minum pil KB-nya. Ya, pasti ada itu setiap orang yang di sini pasti ada, misalnya nyonya siapa nih namanya nih, nyonya Nopi. Ini catatan di sini ada, nanti semua dia berapa kali datang pasti ada di sini terus, ya. Tapi ada dia punya kertas sendiri khusus punya nyonya Nopi ini pasti ada catatannya di situ. Ya. Itu maksudnya termasuk yang ditanyakan Pak Ferdi tadi. Kalau laporannya bisa kelihatan tuh setiap orang ini punya recordnya dia itu datang ke sini tuh kapan aja itu kelihatan apa aja yang dia lakukan, keluhannya apa saja gitu. Itu yang bagian yang sebetulnya jadi esensi dari TA ini. Karena kan kamu pengen mempermudah tadi. Ternyata kemudahan itu belum kelihatan. Setelah ditanya Pak Ferdi nyari pasien itu belum bisa. Dia baru rancangan loh ini. Berarti nanti di aplikasinya harus ada itu supaya bisa terpenuhi. Karena nanti hasil akhirnya mudah atau tidak gitu pertanyaannya. Ya. Kan kamu punya bayangan. Ini kayaknya sulit nih mereka nih ngelola data pasien ya kan. Muncullah kamu pikiran, kayaknya diaplikasikan nih, dibikin aplikasi jadi mudah nih, benar nggak? Gitu kan? Penelitian ini nanti membuktikan mereka tuh jadi mudah apa enggak dengan aplikasi. Hasilnya itu nanti, hasil akhirnya. Bukan aplikasinya yang jadi hasil penelitian. Tapi terjawab apa enggak hipotesis. Kesimpulan sementara kamu mengatakan ini masalah di tempat bidan ini akan selesai dengan bantuan aplikasi. Itu hipotesisnya. Nanti dibuktikan benar apa enggak ya. Ya. Karena tadi sudah dibahas oleh Pak Ferdi ya, tabelnya sesuaikan. Karena tabel disesuaikan, otomatis desainnya juga harus mengikuti.
Ya, maka saya nggak komentari yang desainnya karena pasti berubah itu. Kalau tabelnya sudah dirubah pasti berubah juga harusnya. Nah saya tanya lagi, bidan ini mengurusi apa aja di situ? Apakah karena di sini cuma ibu hamil aja, KB itu aja isinya yang kamu foto ini. Ada lagi nggak suntik apa nih? Vitamin, ya. Ada apa nih? Panas, batuk, pilek dan sebagainya. Jadi ini sebetulnya ngelola data siapa gitu. Siapa aja yang datang ke situ, orang tua boleh datang. Boleh nggak? Orang hamil boleh datang ke situ nggak? Yang nggak hamil boleh juga nggak? Boleh. Siapa tahu hamil. Kalau anak-anak, pasiennya maksud saya nih, bisa ngapain? Kalau anak-anak tuh kalau ya paham saya maksudnya. Tapi yang saya maksud itu yang dikelola itu datanya. Misalnya nih anaknya sakit bawa ke situ, boleh? Boleh. Yang didata si ibunya atau anaknya? Anaknya. Berarti bisa dua kan? Ibunya nih sekalian nih. Ibunya nih sekalian mau suntik KB katanya. Sekalian anak saya diperiksa juga, ditimbang kah di apa? Ada nggak data itu? Maksud saya di situ dilayani begitu. Di sistemmu masuk apa enggak itu? Harusnya masuk. Karena ini tinggal masukin gitu aja ini. Ya. Terus kalau misalnya konsultasi aja boleh juga. Konsultasi. Ya. Kayak saya bawa istri saya mau periksa kehamilan, hamil apa enggak? Boleh. Nanti sebulan depan datang lagi konsultasi aja, cuman ngobrol aja gitu. Boleh nggak? Dilayani? Dicatat nggak? Di sana? Kalau di sana dicatat nggak? Bukan berobatnya, konsultasinya. Hah? Nggak tahu. Belum pernah ke bidan? Periksa ke bidan pernah nggak? Nggak pernah ya. Saya tahunya karena kata istri. Kalau periksanya juga nggak pernah kalau saya. Coba periksa. Jadi siapapun datang ke situ pasti ditanya dulu di bagian apalagi CS lah istilahnya. Itu bisa dicatat dulu. Apapun datang ke situ. Mau imunisasi anak juga dicatat juga. Ya berarti semuanya kegiatan di situ dicatat ya. Terus misalnya mau melahirkan gitu, ada nggak? Ada tempatnya melahirkan di situ di tempat bidan itu? Ada. Dilayani juga nggak itu di sana? Dilayani. Di sistemnya dimasukkan juga nggak itu melayani itu? Yang mau melahirkan dilayani juga nggak? Di sistem dihandle juga nggak nanti? Iya. Ya harus iya. Karena ini gampang sekali sebetulnya. Masuknya itu di tabel anu ini aja. Rekam medis ini aja. Semuanya masukin tuh, anak datang ke situ, imunisasi atau masuk ke situ semua. Melahirkan gitu juga ya. Ya, jadi yang tabel saya nggak bahas lagi nih ya, karena alamat itu 25 panjang karakternya. Parcar oke lah, parcar gitu ya. Tapi alamat 25 karakter itu kayaknya nggak cukup. Belum nama jalan, nomor gitu ya, terus kelurahan, kecamatan, belum kalau dia dari luar, yang dia KTP-nya dari luar gitu maksudnya, ya tentu lebih panjang lagi ya. Terus status hamil 8, status hamil kamu isi di sini 8 karakter ya. Itu isinya apa ya? Halaman 33 nih, status kehamilan itu kan 8 karakter. Isinya apa? Hamil, tidak hamil gitu kan?
Ayo cepat. Hamil tidak hamil ya. Kalau hamil berapa karakter? 5. Kalau tidak hamil, mosok. Tidak hamil 11 sama spasinya, spasi kamu tinggal di mana? Ya. Berarti 11. Berarti kalau 8 aja nanti tulisannya tidak hak. Tidak hak. Milnya hilang itu, Pak. Tidak ham. Ya gitu ya. Nah ganti aja. Kalau statusnya cuma itu 0 sama 1 aja. Kalau 0 tidak hamil, kalau 1 hamil kan gitu aja, mudah. Karena berbasis web kan ini ya. Berbasis web kan atau bukan? Basisnya apa aplikasinya ini? Berbasis web kah atau web? Web itu semakin besar ininya semakin lambat diakses. Kalau bisa semakin kecil. Ya, riwayat penyakit 25 kurang ini. Ya. Ya, kamu perbaiki. Ya. Kemudian nanti batasan masalahnya dipertegas. Lagi apa aja yang ditangani oleh aplikasi ini nanti. Tadi sudah ditanya oleh Pak Ferdi. Informasi data pasien, data kunjungan, data jadwal pasien, pemeriksaan. Nah ini saya belum lihat ini justru yang pemeriksaan. Jadwal pemeriksaan ini didesain di tabel juga belum lihat malah. Ya, nanti diperjelas itu apa aja yang mau ditangani. Gitu ya. Oke, tadi ditanya oleh Pak Ferdi juga. Di batasan masalah 2 jenis pengguna yaitu admin dan bidan. Ya kan? Yakin nggak kalau bidannya yang pakai aplikasi nanti? Saya kok nggak yakin. Kayaknya perawat deh kayaknya. Ya. Berarti bukan bidan kan? Suatu saat bidannya pakai. Pengen nyoba. Berarti jadi 3 kan? Jadi 3 kan? Admin, bidan, sama perawatnya. Karena perawatnya itu yang nerima nanti perawat, bukan bidannya langsung. Jadi admin. Ya tetap harus dipisah nih, karena kalau admin dia punya hak akses tinggi nih, dihapusin semua selesai. Ya, walaupun orangnya sama, tapi tetap akunnya harus dibedakan untuk membatasi gitu ya. Sudah ya. Nah, kemudian berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan, karena untuk mempermudah proses pengolahan ternyata tadi belum mudah ya. Ya kan? Justru itu yang jadi tujuan utamanya kan, mempermudah. Ternyata kan nggak mudah ya. Nah, gimana caranya itu kamu bikin supaya mudah? Pencarian dari filter ya. Rekap data tahunan, misalnya daftar pasien, itu harus ada format cetakannya seperti itu. Oke ya? Sudah? Atau lagi? Ya, kalau kalimat tadi dibalik aja. Tujuan rumusan masalahnya apa? Bagaimana mempermudah menggunakan aplikasi ini. Dibalik itu kan bisa juga. Tapi kalau betul, kalau cara membuat ya caranya. Sampai situ aja. Udah, saya kira cukup aja, moderator. Oh iya, satu lagi terakhir. Ini apa ini? Ini buat apa ini? Dipersilakan. Nggak, maksud saya tujuannya apa? Kamu ngasih kayak beginian buat apa? Jangan kelamaan mikirnya. Buat apa? Alasannya apa? Untuk apa? Oh, telah menguji. Oke lah kalau begitu kami sampaikan terima kasih ya. Ya, jangan terlalu bingung, jangan ini ya. Cerita sedikit lah ya. Ini kejadian nyata. Lantai 3 tapi. Dulu kita kuliah malam. Masih kuliah malam. Kami masih mahasiswa. Itu kuliahnya malam jam 6. Lagi kuliah di lantai 3 situ masih dibuka, lantai 3 atas. Sekarang udah ditutup ya. Itu ada orang yang liatin dari luar sana. Pijakan nggak ada di sini. Kalau gedung sana ada Pak, kepala AC. Bisa berdiri orang, kalau di sini nggak bisa. Maka maksud saya itu jangan terlalu banyak bengong. Jangan kosong pikiran, nanti ada yang masuk. Repot nanti, saya nggak bisa ngeluarin masalahnya. Nggak punya ilmu ngeluarin. Ya,
Sama yang lain juga, jangan kosong pikiran. Dan jangan terlalu rame-rame hura-hura. Kita nggak tahu tempat orang ada di mana. Nah, tiba-tiba ada yang marah nanti. Ya, jadi saya kira itu aja lah. Itu di luar dari. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.